Shalom Aleihim bagi kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa kebenaran firman Tuhan itulah yang memberikan pengharapan dan kekuatan yang baru bagi kita setiap hari. Sehingga dengan kebenaran firman itu, kita terus bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus. Haleluya, saudara. Masih di dalam perikop Kingdom Mentality atau mentalitas kerajaan surga. Hari ini topik kita adalah dapat dipercaya dan cakap. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu mentalitas kerajaan Allah ialah dapat dipercaya. Dan yang kedua atau yang berikutnya, cakap. Dapat dipercaya dan cakap. Itulah mentalitas kerajaan Allah yang harus ada pada kita. Kalau hanya dapat dipercaya, tapi tidak cakap, tidak terampil, tidak memiliki skill yang baik, maka sikap dapat dipercaya itu tidak efektif, menjadi tidak efisien, saudara. Tidak berguna banyak. Oleh sebab itu, selain kita memiliki sikap dapat dipercaya, tetapi harus juga memiliki skill yang memadai, kecakapan dalam bekerja. Tetapi sebaliknya, kalau hanya cakap, tetapi tidak dapat dipercaya, apa yang terjadi? Ya, maka banyaklah muncul koruptor, saudara. Banyaklah muncul pencuri dan penipu ulung, saudara. Sehingga seorang yang memiliki mentalitas kerajaan Allah, anak Tuhan yang memiliki mentalitas kerajaan Allah, selain dia sangat-sangat cakap, sangat-sangat terampil, tetapi dia juga harus sangat-sangat dipercaya. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan, saudara. Dari Matius 24 ayat 46. Di sana dikatakan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Hamba ini adalah hamba yang dapat dipercaya. Dari mana bisa kita lihat? Dia melakukan tugasnya dengan baik, walaupun atasannya tidak ada, tuannya tidak ada. Dia tetap melakukan tugas-tugasnya. Haleluya, saudara.
Kalaulah hambanya ini tidak dapat dipercaya, maka pastilah ketika tuannya pergi, dia berleha-leha, dia santai-santai. Dia akan berkata nanti saja pada saatnya tuannya datang mulai atau dekat-dekat mau datang, baru saya kerja keras dan menyelesaikannya. Tetapi ternyata itu tidak dia lakukan, saudara. Hamba ini tetap bekerja walaupun tuannya tidak datang. Dia sungguh-sungguh melakukan pekerjaannya, ada atau tidak ada yang mengawasinya. Baginya tidak penting siapa yang mengawasinya, yang baginya yang penting ialah dia menyelesaikan tugasnya. Dengan kata lain, hamba ini adalah orang yang dapat dipercaya. Walaupun gak ada yang mengawasinya, walau gak ada yang melihatnya, walaupun tidak ada atasannya, tetapi dia tetap efisien, efektif, produktif, mengerjakan segala tugas dan tanggung jawabnya. Dia dapat dipercaya, saudara. Seberapa banyak di antara kita, para profesional, para karyawan, yang ketika atasannya tidak ada, mereka bersuka cita, mereka senang. Lalu yang tadinya disiplin menjadi tidak disiplin, yang tadinya tepat waktu menyelesaikan tugas-tugasnya, ketika atasannya tidak ada, mungkin berangkat keluar kota, maka tugasnya tidak selesai. Inilah tanda-tanda bahwa bawahan tersebut tidak bisa dipercaya. Demikian juga Kristus Yesus ketika melimpahkan tugas-tugasnya kepada kita, murid-muridnya, yaitu ketika Tuhan berangkat ke surga. Hari ini Tuhan ada di surga. Kristus tidak lagi di bumi ini. Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia itu sudah berangkat ke surga, tetapi dia mengamanatkan kepada kita tugas-tugas untuk menjadi saksinya di bumi ini. Walaupun Tuhan tidak terlihat, harusnya kita adalah menjadi hamba-hamba yang dapat dipercaya. Kita tetap melakukan tugas-tugas kita dengan sungguh-sungguh, karena kita harus meyakini bahwa mata Tuhan melihat dari surga sana, saudara. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan, para pengusaha, para pebisnis, para profesional, atau para pelajar, mahasiswa yang dapat dipercaya. Tuhan mau saudara menjadi suami-suami yang dapat dipercaya. Suami-suami yang ketika berada atau bertugas di luar kota, jauh dari keluarga, jauh dari istrinya, tetapi tetap setia, tetap hidup kudus, tidak selingkuh, tidak menyeleweng. Karena dia mengerti bahwa mata Tuhan mengawasinya, saudara. Haleluya. Sebagai pelajar-pelajar, saudara, walaupun tidak diawasi gurunya, tapi tetap belajar di rumah secara online. Kapasitasnya atau kedisiplinannya pada saat offline dalam belajar maupun online sama, tetap disiplin. Inilah yang dapat dipercaya, saudara. Tuhan menghendaki anak-anaknya menjadi anak-anak yang dapat dipercaya, tetap melakukan tugas-tugasnya dan tanggung jawabnya, diawasi atau tidak diawasi, dilihat atau tidak dilihat. Inilah mentalitas kerajaan yang harus ada pada anak-anak Tuhan. Dengan contoh yang lain, walaupun ada kesempatan untuk mencuri, untuk mengambil uang perusahaan karena tidak ada yang melihat, atas dasar dapat dipercaya ini, kita tidak akan melakukan hal yang buruk seperti mencuri. Kita tidak ambil kesempatan itu untuk memperoleh keuntungan sementara bagi diri kita sendiri. Kita akan tetap berintegritas, hidup suci, hidup kudus, dan tidak mengambil apa yang bukan hak kita. Tuhan mau saudara dan saya dapat dipercaya. Tuhan mau kita berperilaku dilihat orang atau sendirian saja, sama saja.
Ketika kita dilihat orang, kita berdoa, kita memuji menyembah Tuhan. Tapi ketika kita sendirian, kita tetap berdoa, kita tetap memuji Tuhan, kita tetap merenungkan firman Tuhan. Karena kita berdoa, memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan bukan untuk dilihat orang, tapi untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Dengan kata lain, dilihat atau tidak dilihat orang tidak menjadi masalah. Kita tidak membutuhkan pujian dari manusia. Kita hanya membutuhkan pujian dari Bapa di surga, saudara. Amsal 22 ayat 29 berkata, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Haleluya, saudara. Kebenaran firman ini luar biasa. Orang yang dapat dipercaya dan orang yang cakap, Alkitab berkata akan berdiri di hadapan raja-raja. Tidak saja dia akan berdiri di hadapan Raja kemuliaan, yaitu Yesus Kristus Tuhan, tetapi juga dia akan berdiri di hadapan raja-raja di dunia ini. Dia akan berdiri di hadapan raja uang, raja properti, saudara. Dia akan berdiri di hadapan raja sawit, raja minyak. Dia akan berdiri di hadapan raja valuta asing, ya saudara. Dia akan berdiri di hadapan raja-raja batu bara. Dengan kata lain, mereka dibutuhkan, mereka dicari oleh raja-raja dunia ini untuk menjadi orang-orang yang mereka andalkan. Kenapa? Karena mereka memiliki skill dan dapat dipercaya. Jikalau saudara dapat memiliki skill, jikalau hari-hari ini saudara menempa diri saudara-saudara sehingga saudara memiliki keterampilan yang hebat dan mumpuni, dan jikalau engkau membentuk pribadimu sebagai pribadi yang dapat dipercaya, kau dapat dipercaya kepada hal-hal yang kecil, maka engkau akan dipercayakan hal-hal yang besar. Maka percayalah, engkau pasti akan berdiri di hadapan raja-raja. Haleluya, haleluya, saudara. Amin. Jikalau saudara dapat dipercaya, cakap, saudara akan berdiri di hadapan Raja kemuliaan, saudara. Kenapa? Karena saudara memiliki sikap-sikap Kristus di dalam diri saudara. Yang berikutnya, apabila saudara cakap dan dapat dipercaya, saudara akan mendapatkan promosi dan kesuksesan. Saudara akan berada dari puncak sukses yang satu kepada puncak sukses yang lain. Saudara tinggal menunggu waktunya saudara. Tapi ingat saudara, ketika saudara berada dalam puncak sukses, ingatlah bahwa itu semua berasal dari Allah Bapa, bukan kehebatanmu. Dan kau berada di puncak sukses diizinkan Tuhan agar engkau menjadi berkat, menjadi kesaksian, menjadi corong Tuhan bagi dunia ini untuk menyatakan keperkasaan Allah, saudara. Hati-hati ketika saudara di puncak sukses, karena di sana ada godaan yang besar. Jangan pernah lupa kulit dari kacangnya, saudara. Ini akan membuat saudara terus introspeksi, berjaga-jaga, dan berhati-hati. Haleluya, saudara. Banyak profesional dan usahawan Kristen yang tidak cakap. Mengapa, saudara? Karena malas. Malas untuk belajar. Malas untuk mengupgrade pengetahuan. Malas untuk membangun networking, saudara. Malas untuk membangun karakter yang baik. Atau yang kedua, sudah merasa puas diri atau berada di dalam comfort zone.
Tuhan mau saudara tidak malas. Tuhan mau saudara terus mengembangkan talenta saudara. Tuhan mau saudara maksimal, terus menerus. Tuhan mau saudara tidak berada di zona nyaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf adalah pribadi yang dapat dipercaya sehingga Tuhan mempromosikan dia. Adalah pribadi yang juga cakap. Ketika dia sebagai budak, dia bekerja pada tuannya. Apa yang dilakukan? Dia sangat cakap, sangat jujur, sehingga dia menjadi atasan atau pemimpin para budak. Dan ketika di dalam penjara pun, saudara yang kasih Tuhan, dia menunjukkan prestasi yang cemerlang. Tetap cakap, ahli, dan dapat dipercaya, sehingga dia menjadi tangan kanan kepala penjara, saudara. Pada saat yang tepat, janji Tuhan turun atas Yusuf. Nah, orang yang cakap dan dapat dipercaya akan berdiri di hadapan raja-raja. Pada waktunya Tuhan, pada kairosnya Tuhan, akhirnya Yusuf berdiri di depan Firaun. Bukan untuk menerima hukuman, tapi untuk menerima tugas sebagai orang kedua, wakilnya raja, satu kedudukan yang sangat tinggi, membawahi para menteri-menteri dan gubernur-gubernur untuk mengatasi krisis yang akan datang di kerajaan Mesir, saudara. Dan itu Yusuf lakukan dengan sangat-sangat excellent. Haleluya, saudara. Haleluya. Maka saya percaya, jikalau kita membentuk mentalitas kerajaan surga, kita mau memiliki mentalitasnya Yesus, menjadi serupa seperti Kristus, berpikir seperti Yesus berpikir, memiliki perasaan seperti perasaan Kristus, mentalnya Kristus menjadi mentalnya kita. Percayalah, saudara tidak akan mengalami promosi saja di dunia yang fana ini, yang sementara ini. Tidak. Tapi saudara akan mengalami promosi yang luar biasa di kekekalan, di langit baru, bumi baru, bersama Bapa dan para malaikat-malaikatnya, saudara. Haleluya. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampai di sini dulu kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati saudara. Shalom aleichem. Betsem Hamasya. Haleluya. Amin.